Bismillahirrahmanirrahim. apa yang ada di dalamnya, dan ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita, sebuah hadiah bagi kita orang-orang yang eh, menyatakan dirinya sebagai orang-orang yang ingin untuk terus mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan hendaknya kita semua memiliki semangat yang tinggi untuk mengkaji ilmu, karena bagaimanapun juga, ya, ilmu adalah bentuk takarub pada Allah Subhanahu wa taala yang paling agung, ya, termasuk yang paling utama, ya, di mana amalan-amalan yang lain, ya, ibadah-ibadah yang lain tidak akan sempurna, tidak akan mencapai sahihnya, tidak akan mencapai sahnya kecuali jika didasari dengan ilmu, ya, baik ilmu yang berkaitan dengan i'tiqad untuk mencapai keikhlasan, maupun ilmu yang berkaitan dengan tata cara untuk bisa, ya, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Nah, pekan kemarin, di pekan sebelumnya kita telah membahas kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fil Adabil Alim wal Muta'alim sampai ke bagian adab yang keempat, ya, Ar-Rabi, dari 12 adab, 14 adab, ya, dalam pasal yang ketiga, Al-Faslus Salis fi Adabil Alimi ma'a talabatihi mutlaqan wa fi halaqatihi, ya, yakni adab berkaitan tentang adab seorang pengajar, ya, orang yang berdakwah, ya, ketika menghadapi murid-muridnya atau orang yang didakwahinya. Nah, insya Allah saya tunjukkan sambil menunggu yang lain yang bergabung. Bagi yang sudah memegang kitabnya, silahkan panjenengan lihat, ya, di halaman 140. Jadi kita telah pembahasan kita kemarin telah sampai di halaman yang ke 140. Yakni perkataan Ibnu Jamaah rahimahullah ketika beliau menyatakan wayam bagi an ya'taniya, ya, wayam bagi an ya'taniya bimasalihi talib, ya, wa yu'amalahu bima yu'amilu bihi a'azza auladihi, ya. Jadi hendaknya seorang yang berdakwah itu memperhatikan kebaikan, ya, memperhatikan yaktani itu artinya memperhatikan, melihat kepentingan atau kebaikan bagi murid-muridnya, orang-orang yang diajarinya, ya, bimasalihit talib. Masalih artinya adalah kemaslahatan. Jadi hendaknya memperhatikan kemaslahatan para pencari ilmu yang mencari ilmu dengannya, atau yang belajar dengannya, atau yang dia dakwahi, ya. Dan hendaknya wa yu'amilahu bima yu'amilu bihi a'azza auladihi, ya. Dan hendaknya dia memperlakukan talib, ya, para tulab itu dengan perlakuan seperti seorang bapak atau orang tua kepada auladihi, ya, kepada anak-anaknya atau putra-putrinya. Minal hunui wa syafaqati alaihi wa ihsani ilaihi, ya, wa sabri ala jafain, yang itu perhatian itu, ya, dengan cara memberikan perhatian berupa kasih sayang, minal hunui, ya, wa syafaqah kasih sayang, alaihi wa ihsan, dan kebaikan kepadanya, wa sabru, ya, wa sabri, dan kesabaran ala jafa, atas kebodohan atau ketidaktahuan mereka, ya. Kenapa? Karena rubbama waqa'a minhu wa naqsin la yakadu yahlul insanu anhu, ya, wasu'i adabin fi ba'dil ahyan, ya, karena bisa jadi, ya, mereka memiliki kekurangan, minhu wa naqsin, berupa kekurangan mereka sudah seperti itu, memiliki sifat-sifat kekurangan yang sifat itu bisa jadi tidak mungkin seorang insan manusia itu terlepas darinya. Jadi kekurangan atau sifat-sifat yang memang manusiawi, ya, yang sudah menjadi fitrahnya. Contohnya adalah fitrah dari manusia adalah lupa, ya. Termasuk fitrah dari manusia adalah tergesa-gesa, kan gitu.
Ya, karena insana khuliqa halu'an. Ya, sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan tergesa-gesa, ya, suka berkeluh kesah dan lain-lain, itu sifat-sifat yang manusiawi. Ya. Dan hendaknya seorang yang berdakwah itu bersabar menghadapi itu semua, karena itu tidak bisa lepas dari sifat seorang hamba. Ya. Nah, dan begitu juga wasu'i adab, ya, su'i adab, adab yang jelek. Ya, bagaimanapun juga kita memiliki orang yang didakwahi atau orang anak putra-putri kita saja yang merupakan darah daging kita, sifatnya berbeda-beda. Ya. Ada di antara mereka yang mungkin diajari adab 1 kali 2 kali langsung bisa untuk dipraktekkan, tapi banyak di antara mereka yang berkali-kali, karena bagaimanapun juga, ya, sebagaimana pepatah yang terkenal, mengajari atau mendidik seorang anak kecil itu seperti mengukir di atas batu, ya, berat, susah, tapi efeknya atau dampaknya, asarnya itu akan membekas secara abadi, ya, seperti ukiran di batu. Sedangkan mengajari orang yang sudah tua, ya, itu seperti mengukir di atas air, ya, menulis di atas air, ya, gampang, ya, hampir tidak ada tidak ada halangan di sana. Tapi begitu diangkat, ya, maka nanti air itu akan kembali tanpa ada bekasnya, tanpa ada asarnya. Artinya bekasnya, bekas pendidikannya, bekas cara dia diajarinya itu akan cepat hilang. Nah, maka su'u adab, adab-adab yang buruk yang mungkin dimiliki oleh orang-orang yang belajar pada kita atau orang yang kita ajari, yang kita dakwahi, kalau itu memang muncul dari orang-orang yang mungkin ketika anak kecil kita bayangkan saja, ya, karena mereka memang sedang belajar adab. Ya, masanya untuk diajari adab. Adapun jika itu muncul dari orang yang sudah tua, maka ketahuilah mungkin, ya, sudah bertahun-tahun atau kemudian menjadi kebiasaan dia untuk memiliki adab-adab yang kurang islami. Nah, maka kemudian kita harus bersabar, ya. Wasobri ala jafa, dan juga hendaknya kita bersabar atas kekurangtahuan mereka atau ilmu yang mereka miliki yang terbatas. Nah, kalau kemudian mereka adalah seorang ahli ilmu atau orang alim, maka ketika kita berinteraksi dengan mereka hendaknya kita yang belajar, kan gitu. Justru karena mereka memiliki jafa, ya, yakni kebodohan, mereka belajar dari orang-orang yang tahu, ya. Ya, karena bisa jadi, ya, adab yang jelek itu fiba dil ahyan muncul di sebagian keadaan, ya, sebagian keadaan. Wayab sutu, ya, wayab sutu utrahu bihasbil imkan, ya, dan hendaknya kita meluaskan. Yab sutu di sini ini meluaskan atau melegakan uzur bagi mereka, ya, memberikan, senantiasa memberikan uzur bagi mereka bihasbil imkan, dengan selama kita bisa atau selama kita mampu. Dan ini adalah sebuah adab yang Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan bagi kita semua. Ya, yakni ketika seorang melihat kemaksiatan dilakukan oleh saudaranya atau kemudian kejelekan dilakukan oleh sebagian dari kaum muslimin yang lain, maka hendaknya kita menyiapkan 100 uzur. Ya. Jika 100 uzur atau alasan itu, ya, untuk berprasangka baik kepada mereka itu ternyata habis dan ternyata tidak ada yang sama, maka kita siapkan yang ke-101. Ya, harus selalu ada uzur. Kecuali jika kemudian itu menjadi sesuatu yang tampak tampak ma'ruf, tampak terkenal bagi mereka, maka lebih baik untuk kemudian mengingatkan orang lain agar terbebas atau terhindar dari bahaya. Ya, misalnya kemudian jika orang dikenal, ya, sudah dikenal dia suka mencuri atau mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Nah, maka boleh, ya, boleh, ini termasuk sebuah ini terkenal, jika memang sudah terkenal, sudah ma'ruf, maka boleh untuk memberikan tahzir, ya, peringatan bagi orang lain agar kemudian tidak lalai atau agar mereka berhati-hati dari kejahatan atau kejelekan orang tersebut. Ya. Tapi selama bihasbil imkan, selama memungkinkan, ya, kadar memungkinkan, maka kita diperintahkan untuk memberikan uzur. Ya. Wa yukifuhu ma'adzalika ala ma sadara minhu. Ya.
Dan hendaknya kita mempertahankan keadaan yang demikian itu, ya. Jadi ketika muncul sifat-sifat atau kejelekan dari diri mereka, alama saudara itu kemunculan ya dari sifat-sifat mereka itu, maka hendaknya kita mempertahankan untuk memiliki hati yang lapang, menjadi pemaaf, kemudian bersikap sebagai seorang pendidik, ya, sebagai orang yang sabar, harus punya kesabaran yang lebih daripada orang yang dididik, kan seperti itu. Dan setiap orang itu hendaknya berlomba-lomba dalam kesabaran sesuai dengan apa yang mereka mampu. Karena bagaimanapun juga, sebagaimana yang telah lalu kita bahas, sabar itu hukumnya wajib dan tidak ada batasnya. Berbeda dengan toleransi. Selama kita bisa memberikan uzur, uzur di sini ini berarti untuk toleransinya. Jika memang tidak bisa ditoleransi, maka harus muncul yang namanya nahi anil mungkar. Ya. Jadi ketika seorang harus sadar atau harus tahu batasan di mana dia kapan bisa atau boleh bahkan wajib untuk melakukan nahi mungkar, ya, menghilangkan kemungkaran. Jadi disebutkan selama memungkinkan kita memberikan uzur itu bukan berarti kemudian uzur selalu ada tanpa batas, ya, bukan. Tapi kemudian hendaknya seorang tetap berprasangka baik dan dia tetap melakukan nahi mungkar, ya. Nah, ketika kemudian muncul kemaksiatan. Nah, caranya bagaimana kita itu mempertahankan keadaan tersebut? Ya, yakni binushin, ya, dengan cara memberikan nasihat. Ya, nushin itu adalah nasihat, dan kita telah lalu membahas bahwa yang namanya nasihat itu mencakup segala sesuatu yang berupa keinginan untuk berbuat baik atau menginginkan kebaikan bagi orang yang dinasehati. Jadi tidak disebut nasihat ketika panjenengan itu memberikannya tanpa niat agar orang tersebut menjadi lebih baik. Ya. Jadi kalau kita marah-marah, kalau kita kemudian mengungkapkan kekesalan kita, ya seperti apapun indahnya kalimat tersebut tidak disebut nasihat. Karena nasihat itu segala sesuatu yang mencakup keinginan kebaikan bagi orang yang dinasehati. Dan nasihat yang seperti itu tidak harus dengan kata-kata, ya. Nasihat bisa dengan cara memberikan contoh. Nasihat bisa diberikan dengan cara mengajarkan kalimat-kalimat yang baik, ya, menghilangkan penghalang-penghalang yang mencegah untuk berbuat baik dan lain-lain. Itu namanya nasihat. Termasuk ketika panjenengan meluluhkan atau kemudian melembutkan hati seseorang dengan memberikan barang-barang, pemberian yang dicintai oleh orang tersebut, ya, dalam rangka agar kemudian orang tersebut, ya, menjadi seorang mu'allafun, ya, orang yang dilembutkan hatinya untuk menerima kebenaran. Nah, ini disebut dengan nasihat. Ini termasuk nasihat yang baik. Begitu juga dengan talatufin, ya, talatufin, yakni sikap lemah lembut kita kepada dirinya, ya. Nah, kemudian la bitaknifin, ya, la bitaknifin, ya. Kemudian jangan dengan memberikan celaan, ya, cemoohan, meskipun itu mungkin memuaskan hati seseorang, tapi ketahuilah bahwa setiap celaan yang muncul itu sebenarnya tidak akan pernah memuaskan hati orang yang hatinya kotor. Ya. Jadi panjenengan seperti apapun memberikan celaan pada orang, ya, seperti apapun kita mengungkapkan kekesalan kita pada orang lain, itu tidak akan pernah memuaskan hati kita. Karena itu adalah sesuatu yang senantiasa ditiupkan atau digede-gedekan, ya, diperbesar oleh setan. Kan gitu. Dan ini akan membawa pada sikap-sikap atau sifat-sifat buruk yang lain, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan pada kita dalam surat yang kita hafal, ya. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa addadah. Ya. Sungguh celaka, wailun itu berupa bisa dimaknai kecelakaan atau bisa juga sebuah lembah di neraka. Ini menurut tafsiran para ahli tafsir. Bagi siapa orang yang suka mencela lagi mengumpat, ya. Al-humazah, orang yang suka mencela dan mengumpat, itu akan membawa pada sikap yang lain. Alladzi jama'amal, ya,
Mereka adalah orang-orang yang mengumpulkan harta, suka mengumpulkan harta, wa'addadahu. Ya, yakni menghitung-hitungnya. Pelit mereka, ya. Tidak mau mengeluarkan hak dari harta tersebut, zakat tersebut. Gara-gara apa? Gara-gara suka mengumpat, itu akan membawa sifat-sifat yang lain. Nah, maka hati-hati, ya. Kalau diberi rizki dia akan senang, ya, lupa bersyukur. Tidak diberi rizki dia mengumpat dan mencela Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kepada pembahasan kita, orang-orang yang suka mengumpat atau mencela orang yang didakwahinya itu menunjukkan ketiadaan keikhlasan. Ya, hati-hati. Ya. Jadi kalau kita suka ya, melihat orang yang suka berdebat ya, dan dia menghiasinya atau mengatakan bahwa yang dia lakukan itu dalam rangka dakwah, ya. Jadi yang dia lakukan itu dalam rangka dakwah, maka ketahuilah bahwa orang tersebut berarti belum memiliki atau mengetahui kerangka dakwah yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita agar kemudian mengajarkan pada manusia atau ila sabili rabbika bil hikmah. Ya, serulah kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah. Ini yang pertama. Wal mau'idatil hasanah, dan kemudian memberikan peringatan mau'idah, ya, nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka jika memang dibutuhkan, debatlah dengan cara yang ahsan, ya. Billati hiya ahsan. Jadi mendebat itu harus dengan cara yang ahsan, itu pun setelah melewati 2 tahap yang sebelumnya. Yang pertama adalah mendakwahi orang lain dengan cara yang hikmah. Apakah itu sudah dilakukan? Tiba-tiba langsung mendebat, ya. Jadi orang yang ahli debat itu bukan orang yang mengetahui tentang dakwah yang sesungguhnya. Karena dakwah sesungguhnya dilewati dengan cara memberikan contoh pertama, cara yang hikmah. Ya. Dan ini berlaku bagi orang-orang yang mungkin cerdas, ya, yang didakwahi cerdas, dia akan paham, diberi contoh itu langsung paham. Oh, seperti itu, hikmahnya demikian. Ya. Kalau belum paham juga, baru kemudian dijelaskan lewat kata-kata. Ya, wal mau'idatil hasanah. Nah, tahap yang kedua ketika berdakwah, ketika orang belum bisa diberi contoh, diberi ini, dia tidak mampu atau tidak bisa menangkap apa yang harus dia lakukan, maka kita beritahukan dalam bentuk, Masya Allah, kita beritahukan dalam bentuk nasihat, ucapan, tulisan, ya, yang dia mungkin per poin, ya, dijelaskan satu persatu, ya, dengan cara yang gamblang sehingga mudah dipahami, kan gitu. Kalau ternyata masih ngeyel juga, artinya tidak mau juga bahkan membantah, baru kemudian wajadilhum, maka debatlah mereka billati ya ahsan, dengan cara yang ahsan. Nah, di sana ada tafdil, yakni yang paling baik. Artinya apa? Kalau panjenengan atau kita semua belum mampu untuk berbuat baik ketika mendebat orang, maka jangan untuk berdebat. Jangan terjun ke medan perdebatan. Biarlah perdebatan itu diisi oleh orang-orang yang mereka arif, orang-orang yang ahli ilmu, orang-orang yang mereka memiliki kebijaksanaan. Ya. Bijaksana, bisa merangkai kalimatnya, tidak emosi. Ya. Tidak sebagaimana orang yang mereka beradu argumen atau beradu tentang dalil, ya, di media sosial, bahkan dilanjutkan lewat status gitu. Nah, jadi terlihat oleh kita orang-orang yang mungkin netral atau tidak begitu peduli dengan keadaan, ya, atau tidak tahu apa yang sedang terjadi, ketika ada orang membuat status yang tampaknya kemudian sensitif, ya, yang dia seakan-akan dia menunjukkan pada orang tertentu. Nah, orang akan berpikir, oh, ini orang lagi berdebat dengan orang lain lewat statusnya. Dia mungkin berdebat dengan orang yang juga membuat status yang berlawanan dengan itu, ya. Dalam perkara apapun, ya, dalam perkara apapun, termasuk dalam perkara agama, ya. Nah, hendaknya dia tahu bahwasanya tahapan untuk berdebat itu hanya boleh untuk dicapai ketika orang sudah mencoba berdakwah dengan cara hikmah. Kemudian mau idotil hasan, ya, memberikan mauidhah yang hasanah. Baru kalau tidak mampu dan bahkan tetap dicela, bahkan kemudian muncul bantahan-bantahan, jadilhum,
Itu pun tidak selesai sampai situ. Billati hiya ahsan. Kita diperintahkan mendebat itu dengan cara yang baik. Kalau tidak, maka jangan berdebat. Ya, jangan layani perdebatan. Ya. Hanya saja kemudian apa namanya, kita ya harus pandai-pandai untuk menahan diri, ya. Terutama seorang thalib. Kalau panjenengan semua menganggap diri kita atau kita merasa bahwa diri kita adalah seorang pelajar, orang yang belajar ilmu agama, orang yang kemudian mendalami ilmu agama, maka tahan diri. Ya, biarlah mereka para ahli ilmu, ya, terutama dalam perkara fikih. Nah, panjenengan tidak bisa berharap bahwa seluruh manusia di dunia itu memiliki pendapat yang sama dalam perkara fikih. Nggak bisa. Ya. Seperti apapun kita itu berjidal, kita berdebat, seperti apapun kita memberikan hujah kepada orang, maka ketahuilah bahwa orang-orang itu membutuhkan apa namanya? Membutuhkan pegangan untuk bertakarub pada Allah Subhanahu wa taala, ya, sesuai dengan apa yang mereka pelajari, latar belakangnya, budayanya, ya, sukunya dan lain-lain. Ya, jangan kita berpikir bahwa orang yang kita dakwahi harus sama semua pendapatnya dengan apa yang kita pegang. Ya. Orang yang seperti itu adalah orang yang kurang mendalami ilmu fikih. Ya. Di dalam ilmu fikih yang namanya khilaf, ya, atau ikhtilaf, perbedaan pendapat itu sudah biasa. Ya. Jadi memperdebatkannya itu seperti yang satu membawakan pendapat A, yang satu membawakan pendapat B, ya masing-masing membuat tulisan, nggak akan pernah selesai. Ya. Nah, orang yang mendalam ilmunya hendaknya dia mengkaji dengan menjelaskan, menjabarkan. Ya, menurut pendapat A itu demikian 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 dalilnya. Pendapat B demikian 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 dalilnya. Nah, baru kalau dia mampu, kemudian dia melakukan tarjih, ya, menguatkan salah satu dengan memberikan kesimpulan. Kalau dia tidak mampu, ya sudah dia jabarkan sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama terdahulu. Banyak para ulama yang mereka tidak menguatkan salah satu pendapat karena di dalam kitabnya hanya memberikan penjelasan saja. Contohnya misalnya Ibnu Rusdi, ya, di dalam kitab Hidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Beliau menjabarkan. Ya. Nah, ada juga yang kemudian menguatkan sesuai dengan pendapat mazhabnya. Semisal Imam An-Nawawi, ya, dalam Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Ya, kemudian Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Al-Mughni, ya, dan lain-lain. Ya. Wallahu alam bisawab, hendaknya seorang berijtihad sesuai dengan kemampuannya. Artinya berijtihad di situ itu adalah berjihad, dia bersungguh-sungguh, ya, belajar untuk menambah apa yang dia butuhkan, pengetahuan yang dia butuhkan. Kita kembali ke kitab yang tadi kita bahas. Kemudian selain kemudian la bitaknif, ya, jangan kemudian dia memberikan celaan. Wa ta'assufin, ya, ini huruf sin, ya, ta'assufin itu, ta'assuf itu perbuatan yang jahat, aniaya, menyakiti, ya, dan jangan menyakitinya, berbuat aniaya kepadanya. Qasidan bidzalika husna tarbiyatihi, ya, yang qasidan, yang dimaksudkan semua itu, yang demikian itu untuk memperbaiki pendidikan, ya, pendidikannya ketika kita mendidiknya. Wa tahsina halaqahi, ya, halqihi, huluqihi, dan juga untuk memperbaiki huluqihi. Huluqihi itu akhlak maksudnya. Ya. Wa islahi sa'nihi. Wa islaha sa'nihi, dan juga untuk mensalihkan atau memperbaiki keadaannya. Ya. Jadi jangan sampai ketika seorang pendidik itu qasi dan dia memiliki maksud yang baik sebenarnya, ya, yakni untuk husna tarbiyatihi, untuk memperbaiki tarbiyah cara mendidiknya, wa tahsin hulukihi, dan juga untuk memperindah akhlak-akhlak orang yang didakwahinya, wa islah hasanihi, dan memperbaiki keadaannya yang mungkin rusak atau mungkin banyak kemaksiatan yang dilakukan. Dengan maksud niat yang baik seperti itu, dia melakukan taknif, ya, dia melakukan ta'asuf, ya, tadi ya, taknif yakni mencela, ya, kemudian mengumpat ataupun kemudian berbuat kasar, aniaya,
ya, secara fisik maksudnya. Nah, maka hindari perbuatan-perbuatan itu. Bahkan ya, Ibnu Jamaah menyatakan fa in arafa dzalika lidzakaihi, ya. Nah, bahkan jika arafa dzalika, ya, bisa mengajarkan kepada mereka yang demikian itu lidzakaihi, ya, dikarenakan kecerdasannya, ya. Dzakai, ya, dzakaun itu cerdas, artinya ketika mereka orang yang kita dakwahi itu cerdas untuk mengenalkan tadi, ya, mengenalkan ilmu-ilmu, mengajarkan kepada ilmu-ilmu bil isyarati fala hajata, ya. Bi isyarati bisa dengan dilakukan dengan cara isyarat, ya, lambang-lambang, simbol-simbol, fala hajata, maka tidak ada keperluan ila sorihil ibarah, ya, maka tidak ada keperluan untuk memberikan penjelasan yang gamblang. Jadi kalau mampu dengan contoh isyarat, petunjuk yang berupa isyarat, maka itu sudah cukup, tidak perlu untuk mengatakan secara gamblang. Ya. Karena orang yang mereka daka, yang memiliki kecerdasan, itu terkadang tanggap. Ya. Tanggap. Jadi orang yang berdakwah, ini juga termasuk peringatan bagi kita orang yang berdakwah agar mengetahui tingkat kemampuan kecerdasan orang yang didakwahinya. Ya. Ada orang yang sensitif, ya. Hanya dengan perubahan raut muka dari orang yang mendakwahinya dia langsung tahu bahwa itu perkara yang terlarang. Lihat bagaimana sahabat, ya, ridwanullah alaihim ajmain, mereka sensitif terhadap ekspresi Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling banyak tersenyum. Maka ketika Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berubah, ya, wajahnya berubah, memerah atau kemudian senyumnya hilang, maka para sahabat langsung was-was dan sensitif. Mereka tahu bahwa berarti ada sesuatu di situ, ya, entah apa yang mereka lakukan atau apa yang terjadi di sekitar Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sesuatu yang tidak beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ridhoi. Nah, maka mereka sensitif. Ini yang disebut dengan baper syar'i, gitu ya. Nah, dulu kita pernah membahas baper itu ada baper yang syar'i, ada baper yang ghairu syar'i. Ya, baper syar'i itu orang yang bawa perasaan tapi sensitif terhadap perkara-perkara yang maksiat, perkara-perkara yang tidak baik. Atau sebaliknya, dia sensitif terhadap dorongan atau motivasi yang diberikan oleh gurunya. Ya. Nah, orang yang baper ghairu syar'i itu ada baper yang dia ketika diingatkan justru berpikir yang jelek, ya, bahwa orang ini membenci saya, ya, saya harus membalasnya. Ini baper yang tidak syar'i. Tapi ketika diingatkan dia justru, oh benar, dia menginginkan kebaikan bagi saya. Nah, ini baper yang syar'i. Orang yang nggak punya baper itu orang yang nggak sensitif. Diingatkan seperti apapun, ya dia seperti ngomong sama batu gitu. Jadi seakan-akan ya ustaznya atau gurunya itu mending ngomong sama tembok gitu. Kenapa? Karena tembok tidak bisa membalas. Ya, sedangkan orang yang didakwahi, yang dia tidak baper, tidak sensitif, dan juga zaka, ya, maaf, dia jafa, orang yang bodoh, ya, jangankan kok mendengarkan atau kemudian melaksanakan apa yang dinasehatkan, bahkan terkadang dia membantah. Gitu. Jadi mending sama tembok karena tembok tidak bisa membantah. Akan tapi kita ingat, ya, bahwa kalau kemudian orang yang kita ajari itu adalah orang yang cerdas, ya hendaknya cukup dengan isyarat saja. Tidak harus kemudian gamblang yang kemudian nanti mungkin bisa menyakiti perasaan orang tertentu. Ya. Mungkin misalnya dengan perubahan ekspresi, atau kemudian dengan tangan, ya kalau memang nggak boleh, ya, atau cukup, dan lain-lain gitu ya. Atau kemudian mengacungkan jempol untuk memberikan sebuah ekspresi selamat gitu ya. Bagus gitu, alhamdulillah. Dan lain-lain, ya, tergantung dengan keadaannya. Jadi itu yang kita bisa lakukan lidzakai, dikarenakan kecerdasan mereka. Dan sebaliknya wa in lam yafham, ya, apabila mereka tidak mampu memahami, ya, memahami isyarat-isyarat, dzalika illa bisorihiha, ya, kecuali dengan penjelasan yang sorih, yang gamblang, ya, atabihi, ya, wara'a tadri atabihi wara'a tadrija fitalatufi, ya,
maka kita berikan kepada mereka penjelasan yang gamblang itu, ya, sesuai dengan tadrij, ya, sesuai dengan tingkatan yang mereka pahami, fitalatuf, ya, dengan di dalam apa, dalam kerangka kelembutan, ya, dengan cara yang lembut. Nah, penting untuk mengetahui ya tadrij, ya, dengan cara memperhatikan tingkatan, dengan memperhatikan atau melihat sesuai dengan tingkatan derajat dari orang tersebut. Karena ada orang yang justru ketika diberikan penjelasan yang gamblang, yang sangat sangat sederhana sekali, justru merasa tersinggung. Wah, saya paham itu. Saya paham dengan bahasa yang lebih tinggi. Saya inginnya yang lebih tinggi. Nah, mungkin seperti itu. Ya, kenapa bahasanya justru bahasa orang awam. Nah, ini orang yang mungkin Allah Subhanahu wa taala berikan pada dirinya atau orang tersebut kekurangan berupa berupa sikap yang angkuh, tinggi hati. Contohnya apa? Contohnya ketika panjenengan mengikuti daurah, misalnya di antara kita mengikuti daurah kajian yang besar, ya, di situ menghadirkan para masyayikh, ya. Para masyayikh dari Timur Tengah datang ke Indonesia misalnya menyampaikan tentang ilmu tauhid. Kemudian banyak para ikhwan yang dengan angkuhnya dalam hati berbisik atau berkata, kalau yang ini sih saya sudah tahu, tidak perlu kemudian mendatangi daurah yang segede ini. Ya, ilmu yang kayak gini mas sering kemudian disampaikan oleh para asatid. Nah, ini salah satu bentuk keangkuhan kita, ya. Maka jangan sampai kemudian kita merasa saya pingin yang lebih rumit dari ini, ya. Boleh kemudian orang belajar untuk memperdalam ilmunya lebih tinggi lagi atau lebih dalam lagi, ya, mengenai seluk-beluk ilmu tertentu. Tapi jangan kemudian dia menganggap rendah atau menganggap remeh kalimat-kalimat sederhana yang muncul dari para masyayikh, ya, para guru-guru yang besar. Kenapa? Karena kita tahu di antara sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagaimana yang beliau beritakan, ya, innama bu'istu bijawami'il kalim, kata beliau. Ya, sesungguhnya aku itu diutus dengan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim ini dijelaskan oleh para alim ulama, di antaranya Imam An-Nawawi, bahwa maksudnya adalah kalimat-kalimat yang ringkas, padat, sederhana, dan bisa dipahami, ya, tapi mengandung pelajaran yang sangat banyak. Nah, ini Jawami'ul Kalim yang dia dikumpulkan dalam kalimat yang ringkas, sederhana, mudah dipahami, bahkan kata sampai oleh orang yang awam sekalipun. Ya. Nah, maka para alim ulama mereka sebenarnya mengajarkan sesuatu yang mendalam, yang tinggi, tapi dengan bahasa yang sederhana. Mungkin kitanya saja yang belum mampu untuk menggali lebih dalam, sehingga meremehkan penjelasan-penjelasan yang sederhana tersebut, ya, atau isyarat maupun ibarat-ibarat yang kemudian ibroh, ya, pelajaran yang sederhana seperti itu. Kemudian wa yu'adzibuhu bil adabi sunniyah, dan kemudian beradab dengan mereka, ya, mengajarkan pada mereka dengan adab-adab yang sunnah, ya, sunniyah, al adab bi sunniyah, itu adab-adab yang sesuai dengan sunnah, ya, sesuai yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Wa yuharduhu wa yuharriduhu alal ahlakil mardiyah, dan menyemangati mereka, ya, wa yuharriduhu, memberikan mereka motivasi, dorongan, alal akhlakil mardiyah, kepada akhlak-akhlak yang mulia, mardiyah, mulia, ya. Jadi jangan merasa bosan, jangan merasa capek untuk kemudian menyemangati murid-murid, menyemangati orang yang kita dakwahi, keluarga kita, putra-putri kita, agar berakhlak yang mardiyah. Yang namanya akhlak itu harus dibiasakan, ya, sekali, 2 kali, 3 kali tidak bisa, mungkin harus 100 kali, lakukan 100 kali, ya. Tapi ketahuilah bahwa yang namanya hidayah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini bab yang pertama harus dipahami oleh setiap orang yang mendidik, setiap orang yang berdakwah, bahwa hidayah itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala.
Maka ketika kita mengajarkan ke mereka, ya ke putra-putri kita atau kemudian masyarakat ya yang lebih luas, ya, ketahuilah bahwa hidayah itu adalah hak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mintakan hidayah tersebut dari pemiliknya, dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa yusihi bil umuri urfiyati, ya. Dan kemudian mewasiatkan mereka, mengingatkan mereka dengan perkara-perkara yang urfiyah, yang ma'ruf, ya. Ma'ruf itu sudah pernah kita bahas mengandung dua pengertian minimal. Yang pertama, ma'ruf itu artinya yang sudah dikenal oleh kebanyakan orang sebagai sesuatu yang biasa dilakukan, ya. Ma'ruf. Makna yang kedua, ma'ruf itu artinya adalah baik, yang dikenal baik oleh orang-orang, ya, maupun oleh syariat. Nah, jadi bil umuri urfiyati itu maksudnya adalah perkara-perkara yang dia ma'ruf secara syariat maupun secara masyarakat. Saya contohkan misalkan perkara yang ma'ruf yang jarang dipahami oleh seorang suami ketika mereka menafkahi istrinya, ya. Jadi mereka diperintahkan, ya, wa khuddil afwa, ya, maaf, dan seorang suami itu diperintahkan untuk menggauli istrinya atau memperlakukan istrinya bil ma'ruf, ya, dengan perkara yang ma'ruf. Nah, ma'ruf di sini ini maksudnya adalah perkara yang pertama yang sudah biasa dia kenal, ya. Contohnya misalkan dalam perkara nafkah, ketika dulu sebelum menikah, ya, orang tuanya, walinya itu biasa memberikan dia nafkah, makanan, ya sebatas misalnya level B, ya level B, atau level kalau urutannya yang paling tinggi A, B, C misalnya, ya, dia biasa mengicipi atau memakan selama ini ya beras, makanan, makanan pokok dan yang lain-lain itu yang level B, bukan level C, ya. Maka itu level B itu ma'ruf sebagai batasan minimal. Ya, selama dia mampu, ya sang suami itu mampu untuk memberikan yang level A, kalau kemudian dia membelanja istri atau memberikan istri nafkah di level yang C, maka dia berarti sudah melakukan kemaksiatan. Dia sudah melakukan sesuatu yang tidak ma'ruf, ya. Dia telah menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua adalah yang ma'ruf di kalangan masyarakat. Ya, selama dia mampu, dia harus memenuhi kadar minimal itu. Karena dulu orang tuanya sudah seperti itu, yang sudah dikenal oleh sang istri seperti itu. Nah, ini dalam perkara suami istri. Ya, sedangkan dalam perkara kemudian berkaitan dengan seorang guru dan muridnya, ya maka cara yang ma'ruf itu yang sesuai dengan adat istiadat di situ yang tidak menyelisihi syariat maupun yang tidak menyelisihi apa namanya kebiasaan yang diajarkan oleh orang tua mereka masing-masing. Ya. Jadi wayusihi bil umuri urfiyati ala audha'i syar'i, ya syar'iyah. Jadi yang itu sesuai ya, alal audha, ya sesuai dengan hukum-hukum syar'iyah, ya syar'iyyati, dengan hukum-hukum yang syar'i. Yang kalau halal ya katakan halal, yang wajib ya katakan wajib. Mana yang perkara ma'ruf diwajibkan untuk diperlakukan seperti itu, yang dia lakukan seperti itu. Ya. Nah, jadi perkara yang disebut dengan ma'ruf itu adalah perkara yang mereka dalam syariat ya yang tidak menyelisihi hukum-hukum ya. Jadi dia alal audha syar'iyyati, di atas hukum atau berdasarkan atas hukum-hukum syar'i. Nah, ini adalah pesan atau nasihat ya adab yang keempat ya, ar-rabi. Mungkin masih ada waktu, kita lanjutkan yang kelima ya. Al-Khamis. Berikutnya adalah Al-Khamis. Ini ada di halaman berikutnya ya. Ya, ada di halaman berikutnya dari kitab kita, di yang sudah pegang kitabnya ada di halaman 141. Al-Khamisu ya, yakni adab yang kelima. An yasmaha lahu bisuhulati al-ilqa'i fi ta'limihi wa husnit talatufi fi nafhim
ya fi tafhima, ya fi tafhimihi. An yasmaha, hendaknya dia apa namanya, melapangkan, ya, atau membiasakan, membuat senang, bisa ya, an yasmaha lahu, membuat senang atau memberikan kemudahan bagi lahu. Hu di sini ini domirnya kembali kepada tolib, ya, orang yang belajar pada kita atau murid-murid kita. Hendaknya menyenangkan bagi mereka dengan cara apa? Bisuhulatil ilqa'i, ya. Dengan al-ilqa itu bisa dikatakan gaya bahasa, ya. Jadi pemilihan kosakata, yakni dengan cara gaya bahasa yang sederhana, ya. Suhulah, ya, suhul, sahal itu mudah, yang sederhana, yang mudah, ya. Jadi bisuhulatil ilqa itu dengan gaya bahasa yang sederhana. Jadi membuat senang murid-murid kita, orang yang kita dakwah itu dengan gaya bahasa yang sederhana. Fi ta'limihi, ya, di dalam taklim, ya, pelajaran yang kita berikan kepada mereka. Wa husni talatufi, ya, dan juga dengan apa namanya, sikap yang santun, ya, dengan sikap yang baik. Talatuf itu bisa dimaknai kelemah lembutan, santun, fitafhimihi, ya. Ya, ini ketika berusaha memahamkan mereka terhadap pelajaran yang sedang kita ajarkan. Jadi ini adalah nasihat atau adab bagi seorang guru, orang yang berdakwah yang kelima. Hendaknya dia membuat senang. Dia menginginkan agar orang-orang yang didakwahinya itu tidak merasa berat, ya, tapi merasa ringan, ya, merasa suka, ya. Bahkan kemudian merasa bahwa yang dia pelajari itu adalah sesuatu yang sangat dia butuhkan, dan orang yang mengajarkannya itu nanti akan terus dia ingat sampai akhir hayatnya. Kenapa? Karena peranannya yang sangat penting ketika memberikan contoh dengan cara yang latif, yang lembut, gitu ya, yang dengan akhlak yang baik, dengan adab yang sangat baik, bahasa yang santun, seperti itu. Ya, jadi ini penting untuk kita ingat di setiap taklim yang dilakukan ketika panjenengan berdakwah, ketika membuat tulisan dan lain-lain. La siyama idza kana ahlan lidzalika, ya, li husni adabihi wa jaudati talabihi, ya. La siyama, ya. Dan apalagi, ya, apabila orang yang kita ajari itu karena ahlan lidzalik, dia sudah ahli, ya, ahli dalam perkara yang demikian, ahli dalam perkara yang apa namanya sedang kita ajarkan itu. Li husni adabihi, ya, dikarenakan adab, kebaikan adabnya, ya, dan juga wajaudati talabihi, begitu juga karena jaudah, kehebatannya, ya, kemampuannya yang tinggi dalam menuntut ilmu. Jadi terutama ini dilakukan pada orang-orang yang mereka memang memiliki keistimewaan, karena yang namanya orang belajar itu tidak sama, ya. Ada orang yang dia mudah untuk menjadi ahli dalam suatu bahasan, ya. Ada yang dia sudah mencintai atau menyukai cabang ilmu tertentu. Misalnya saya suka sekali dengan hadis, Ustaz. Maka saya ingin mendalami hadis, dan ternyata dia cepat sekali memahami ilmu hadis. Berbeda dengan yang lainnya. Nah, maka kemudian orang yang seperti ini diperlakukan dengan yang baik, ya, dengan bahasa yang sederhana. Begitu juga perlakuan dengan husni adab, ya. Dikarenakan dia juga memiliki adab yang mungkin baik karena sudah ahli, sudah mengetahui, dan ini biasanya ya kemudian di kalangan kita disebut sebagai tolib yang senior, gitu ya. Tolib yang senior, orang yang mereka sudah belajar mungkin senior, ya, ikhwah, atau orang yang sudah belajar bertahun-tahun atau belasan tahun. Ya, dia terus menggali ilmu dan sudah mempelajari tentang adab, mempelajari tentang ilmu tertentu yang dia sudah mencapai derajat mendekati ahli yang mendalam, gitu. Nah, penulis memberikan catatan kaki, ini muhakkik, ya, pentahqiq kitab ini memberikan catatan kaki
ya di akhir dari atau di bawah dari halaman yang sedang kita baca, ya catatan kaki ke-80. Kita lihat di sana, ya. Beliau menyampaikan yaqulu as-Subki fi tabaqatihi, ya. Berkata Imam as-Subki. Imam as-Subki adalah seorang imam dari mazhab Syafi'iyah, ya. Di dalam tabaqatnya, ya, dalam kitabnya Tabaqat Asy-Syafi'iyah, ya. Beliau berkata, wa kuntu ana kasirul mulazamati, ya, mulazamati lidzahabi, ya. Dan aku, ya, aku adalah orang yang sangat banyak, ya, kasirul mulazamati, ya, banyak bermulazamah, belajar langsung dari Imam Az-Zahabi. Nah, Imam Az-Zahabi ini uniknya, Imam Az-Zahabi pemilik kitab Al-Kabair, ya, kemudian yang merupakan salah satu ulama jarh wa ta'dil, ya. Dan beliau yang unik adalah salah satunya beliau memiliki guru, ya, yakni Ibnu Taimiyah. Nah, secara fikih Ibnu Taimiyah adalah bermazhab Hambaliyah, ya, bermazhab Hambaliyah, bahkan salah seorang syaikhan, dua ulama besar mazhab Hambaliyah, ya. Sedangkan Imam Az-Zahabi secara fikih adalah Syafi'iyah, ya, Syafi'iyah. Jadi sezaman dengan Ibnu Katsir, ya, dan yang lain. Nah, bermazhab Syafi'i ini menunjukkan, ya, salah satu pelajaran bahwa guru dan murid itu tidak harus sama dalam mazhab fikih, ya. Jadi tidak otomatis kemudian seorang murid itu bermazhab fikih seperti gurunya. Sebagaimana Imam Asy-Syafi'i, ya, merupakan murid dari Imam Malik, tapi beliau tidak bermazhab Malikiyah. Imam Ahmad bin Hambal, ya, adalah murid dari Imam Asy-Syafi'i, tapi beliau tidak bermazhab Syafi'iyah dan lain-lain. Ya. Nah, wallahu alam bishawab. Imam As-Subki mengatakan bahwasanya aku adalah orang yang sangat banyak bermulazamah kepada Imam Az-Zahabi. Ya, beliau amdi ilaihi fi kulli yaumin marrataini. Ya. Aku mendatangi Imam Az-Zahabi itu di setiap hari sebanyak 2 kali. Setiap hari 2 kali mendatangi majelisnya Imam Az-Zahabi. Ya. Bukrotan wal asra, ya, wal asra. Ya, jadi beliau mendatangi Imam Az-Zahabi itu bukrotan pada pagi hari, wal asra, yakni pada waktu asar. Ya, adapun wa amma al Mizzi, adapun Imam Al Mizzi, ya, fama kuntu amdi ilaihi ghaira marrataini fil usbu'i, ya. Sedangkan Imam Al Mizzi, aku mendatanginya, ya, mendatanginya itu tidak lebih dari 2 kali, ya, dalam satu apa namanya, ya, lama banget ini, ya, dalam 1 minggu atau 1 pekan. Jadi mendatangi majelis ilmunya Imam Al-Mizzi, salah seorang ulama pada masa itu sebanyak 2 kali dalam 1 pekan. Sedangkan Imam Az-Zahabi 2 kali sehari. Ya, berarti kalau sepekan 7 hari 14 kali. 2 banding 14 atau 14 banding 2. Wakana sababu dzalik, ya. Adapun sebab aku melakukan yang demikian itu anna dzahabiyya kana kasir mulatafati, ya, mulatafati, ya. Aku melakukannya itu karena Imam Az-Zahabi adalah orang yang banyak kelembutannya kepadaku, banyak bersikap lemah lembut kepadaku. Wah muhabbati fi, begitu juga mahabbah, ya, kecintaannya kepadaku. Ya. Jadi ini efek bagaimana seorang murid, ya, efek sifat atau sikap guru pada seorang murid bukan karena apa namanya menyampingkan murid yang lain, tapi kemudian karena murid tersebut memiliki kecerdasan yang luar biasa, adab yang juga sangat baik, kehebatan dalam belajar, maka dia memperlakukan dengan apa namanya kelembutan yang lebih, begitu juga mahabbah yang lebih, ya. Nah, bihaisu ya'rifu man arafa halima'ahu, ya. Dan orang-orang itu apa namanya? Beliau itu, ya, Imam Az-Zahabi itu tidak pernah apa, dan setiap orang yang mengetahui bagaimana diriku, yang mengenaliku itu tahu, ya, bagaimana Imam Az-Zahabi, ya,
hubungan diriku dengan Imam Az-Zahabi annahu lam yakun yajibu ahadan kamu ka mahabbatihi fi, di mana Imam Az-Zahabi itu tidak pernah mencintai seorang pun sebagaimana rasa cintanya kepadaku. Ya, wa kuntu syaban. Nah, sedangkan aku waktu itu masih muda belia, ya, masih sebagai seorang pemuda. Faya dzalik minni mauqian aziman, maka apa namanya, pernah terjadi padaku itu ya sesuatu yang besar, ya sesuatu yang tidak biasa gitu, kejadian yang sangat mengesankan bagi beliau, ya. Jadi mengesankan antara Imam As-Subki dengan Imam Az-Zahabi yang akan diingatnya seumur hidup seperti itu, ya. Wa amma al-Mizi fakana rajulan ubusan, ya, muhiban. Sedangkan Imam Al-Mizzi itu adalah, kata beliau ini ya, kata Imam As-Subki adalah orang yang apa ya, fakana rajulan ubusan. Ubusan tuh bermuka masam, ya, wajahnya apa namanya, tampak muram atau tidak suka, wajahnya itu sangar. Nah, jadi abusan mahiban, ya, orang yang suka bermuka masam, ya. Dan mahiban itu orang yang ditakuti, orang khawatir atau takut ketika mau ngajak ngobrol kepadanya. Nah, akan tetapi kultu, ya, Imam As-Subki mengatakan rahimallahu, semoga Allah merahmati, ya, al-mulatafa wal ubusa, ya, orang yang lemah lembut maupun orang yang bermuka masam. Artinya apa? Yang sangar gitu ya, yang wajahnya serem. Jadi artinya bagaimanapun juga Imam As-Subki tetap menghargai kedua gurunya tersebut, ya, dan mendoakan rahmat bagi gurunya, baik yang lembut maupun yang wajahnya sangar, yang kasar, yang serem gitu ya. Nah, tapi keduanya adalah orang yang berjasa kepada beliau, ya, rahimahumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka semua. Nah, ini salah satu fragmen penting sejarah, ya. Catatan kaki tadi yang ada di catatan kaki, bagaimana seorang yang belajar, seorang murid yang masih muda itu pilih-pilih, ya, milih seneng pada guru yang lembut, pada orang yang dia wajahnya itu tidak sangar, tidak ditekuk, udah jenggotnya lebat, ya, jidatnya hitam, sudah gitu jarang senyum, ya. Padahal Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat murah senyum, ya. Senyum, ya, bukan tertawa tapi senyum, ya. Dan beliau juga banyak menangis ketika mengingat dosa-dosa, ya. Itulah mengapa kemudian sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an dan yang selainnya, Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan tentang alasannya, ya. Bahwasanya beliau menyatakan, apabila kalian mengetahui, ya, ma'alamu, apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangisnya. Nah, kemudian para alim ulama menjelaskan yang dimaksud oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah siksa neraka. Nah, ini menunjukkan sifat-sifat Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ketika beliau itu tidak tersenyum, ya, beliau menangis, ya, ekspresinya mungkin agak marah, tapi itu sangat jarang. Jangan sampai kita dikenali sebagai orang yang udah ngaji semakin tinggi, semakin besar, ya, kemudian ekspresinya itu apa, terlihat seperti orang yang sang lihatnya aja takut. Padahal Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah ada orang yang kemudian melihat itu takut karena wajahnya yang seram. Belum pernah. Beliau memiliki ekspresi yang sangat enak dipandang. Ya, dikatakan oleh Anas bin Malik bahwasanya wajah beliau itu seperti rembulan ketika dipandang. Mengenakkan, artinya membuat hati orang itu tentram. Kan gitu. Dan tidak was-was, ya, merasa oh ini pasti bakal marah, ini pasti bakal membentak dan lain-lain, ya. Nah,
Ya, mungkin itu yang bisa kita bahas pada malam hari ini ya. Kita tandai pembahasan kita sampai mana tadi? Sampai bagian ini ya, pada kalimat masih paragraf yang awal dari adab al-khamis ya, pada kalimat yang kedua atau pada apa namanya? Jumlah yang kedua. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Monggo kalau mungkin ada yang hendak ditanyakan atau dibahas bisa disampaikan baik lewat tulisan pesan ya di chat atau kolom chat maupun dengan cara mengangkat tangan dan kemudian lewat audio. Wallahu a'lam bishawab. Monggo. Ya sepertinya nggak ada berarti nih. Alhamdulillah, berarti sudah bisa dipahami semua. Oh ada, Ustadz Amir, monggo, silahkan. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar antum? Barakallah. Taufiq Alhamdulillah barak. baik. Alhamdulillah. Nah, dikisahkan dahulu Imam Malik rahimahullah taala mempunyai murid ya Ustaz ya. Kalau nggak salah yang bernama Hisham bin Ammar ya. Yang dikisahkan bahwasanya Imam Malik itu pernah memukul beliau gitu. Pernah memukul sebanyak 15 kali ya. Dan seorang murid ini tidak terima dengan pukulan Imam Malik. Nah, yang saya tanyakan, apakah dibenarkan ketika kita sebagai seorang guru memukul murid atau ada tuntunan secara khusus untuk semacam itu, Ustaz? Dan yang kedua, apakah ketika kita sebagai pelajar, thalib, apakah bisa sebagaimana yang dilakukan oleh Hisham bin Ammar ini, menuntut kepada gurunya apa yang telah dilakukan oleh gurunya tersebut. Jazakallah khairan, Ustaz. Jazakallah khair. Ya, tentang pemberian hukuman ya kepada seorang murid atau orang yang kita dakwahi ya, orang yang menjadi thalib kita ya, orang yang menjadi yang belajar pada kita, apakah ini dibenarkan ya? Maka jawabannya adalah bagaimana kemudian kita bisa atau disyariatkan untuk memberikan hadiah ya, memuji orang yang benar, kemudian memberikan penghargaan pada mereka yang melakukan kebaikan, maka juga disyariatkan untuk memberikan hukuman kepada mereka yang bersalah sebagai pelajaran ya. Jadi jangan pernah lupakan itu ya, sebagaimana kita orang tua yang mengajari pada putra-putri kita ya. Kanjeng Nabi SAW pernah memberikan hadiah atas kebaikan para sahabat, tapi beliau juga memberikan hukuman pada para sahabat terhadap perkara-perkara yang mungkin berat. Sebagaimana contohnya adalah ketika sebagian sahabat menggunakan perhiasan, ya, perhiasan berupa cincin emas atau emas yang melingkar. Dan Kanjeng Nabi SAW menyikapi itu dengan perkara yang berat. Ya, beliau bahkan kemudian meminta emas itu untuk dilempar dengan cara dipukul ya, dalam sebuah riwayat dengan tongkat beliau yang kemudian dilempar atau dibuang oleh sahabat tersebut, sampai sahabat tersebut bersumpah tidak akan pernah mengambilnya, padahal orang-orang mengatakan ambil saja, nanti dijual aja, jangan dipakai, kan yang dilarang dipakai kan itu, yang dilarang itu adalah memakainya, tapi dia mengatakan saya tidak akan pernah mengambil sesuatu yang sudah dibuang oleh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyikapi itu dengan sesuatu yang berat, ya, dan yang lain-lain. Nah, maka hukuman, baik hukuman maupun maupun kalau kita istilahnya apa,
reward and punishment ya, reward and punishment. Nah, reward and punishment ini harus ada, bahkan di dalam Islam adalah sesuatu yang diajarkan gitu ya. Tentu sesuai dengan tadrij, dengan tingkatan-tingkatan, derajat-derajat yang sesuai ya. Ketika murid tersebut ya, murid kita contohkan misalkan Imam Malik tadi ya, beliau tidak mungkin melakukan itu pada semua muridnya, tidak mungkin. Beliau pasti melakukannya pada orang per orang, melihat kesalahannya dan melihat bagaimana hubungan murid tersebut dengan beliau ya. Sebagaimana Imam Ahmad bin Hambal, beliau juga pernah dimintai sesuatu ya, padahal beliau dilarang ya, dilarang untuk memberikannya, yakni ketika beliau pada waktu peristiwa Al-Ifk ya, yakni ketika terjadi fitnah ya, di mana beliau cobaan ya, beliau dipenjara dan disiksa gara-gara tidak mau atau enggan untuk menyatakan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk ya. Maka beliau dilarang ya, dilarang oleh khalifah maupun pemerintah pada waktu itu untuk menyampaikan hadis satupun, tidak boleh ya. Tapi kemudian mereka orang-orang yang apa namanya, orang-orang yang belajar itu tetap memaksakan diri ya. Ada yang bahkan rela untuk mendengarkan dari Imam Ahmad satu hadis asalkan mereka rela untuk dicambuk atau disiksa ya, untuk bisa dekat dengan Imam Ahmad, untuk bisa mendengarkan hadis. Nah, ini adalah perkara yang menunjukkan betapa besar keteguhan mereka, yang kalau orang ini orang-orang yang seperti ini dihukum karena kesalahan yang mereka lakukan itu adalah kesalahan yang besar, yang mungkin kemudian nanti khawatir dicontoh oleh orang lain, maka itu menjadi penting. Sebagian guru kami menyatakan bahwasanya jika seorang alim, jika seorang yang menjadi penuntut ilmu, yang dia membawa syariat Islami lebih daripada awam, orang-orang awam, mereka melakukan kesalahan yang besar, maka dia harus mendapatkan hukuman yang jauh lebih besar daripada kalau hukuman tersebut atau kesalahan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang biasa. Kenapa? Karena efek atau dampaknya akan lebih besar ketika yang melakukannya adalah orang-orang yang merupakan penuntut ilmu, ya. Nah, jadi dalam perkara ini, wallahu alam bisawab ya, kita tidak tahu bagaimana ihwal atau perkara yang lebih detailnya tentang kejadian pada Imam Malik, tapi kita bisa lihat pada peristiwa-peristiwa yang lain ya, bahwasanya dibolehkan bagi seorang guru untuk memberikan hukuman yang sesuai dengan derajat kemampuan dari orang yang melakukan kesalahan dan seberapa besar kesalahannya. Tentu berbeda-beda ya, tentu berbeda-beda. Orang yang dia dekat dengan sang guru ya sampai melakukan kesalahan besar, ya tentu hukumannya akan beda dengan orang yang awam ya, orang yang mungkin jauh rank 1, rank 2, rank 3 ya tentu berbeda. Harus berbeda. Kenapa? Karena dia membawa kehormatan gurunya. Ketika dia melakukan kesalahan yang berat, maka hukumannya harus jauh lebih berat untuk orang lain yang melakukan kesalahan yang sama. Ya. Nah, wallahu alam bishawab. Mungkin demikian. Kemudian ada pertanyaan nih, jika seorang bukan ustadz tapi sering membuat status tentang tafsir Al-Quran, tidak disebutkan itu tafsir siapa, ulama atau ustadz, apakah ini bisa dibenarkan? Saya khawatir itu banyak syubhatnya dan yang belum ngaji takutnya mengiyakan ya, maksudnya mungkin mengiyakannya. Nah, tentang menukil tafsir. Ya, pertama, kalau kemudian orang membuat tafsir Al-Quran atau kemudian dia menyampaikan tafsir Al-Quran di statusnya, di mana ya, baik di statusnya maupun kemudian kalau itu di di Instagramnya atau yang dimanapun ya, maka hendaknya hati-hati ketika kita berbicara tentang Al-Quran, itu berbicara tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka harus sangat berhati-hati. Hanya boleh menyelami tafsir atau menafsirkan ayat orang-orang yang mereka ini untuk ayat-ayat yang mungkin ya ada ayat-ayat yang dia sifatnya mungkin muhkamat yang mudah, ya, artinya yang memang sangat mudah untuk dipahami, tidak perlu penafsiran yang rumit gitu. Ya. Contohnya adalah misalkan Qul huwallahu ahad. Ya. Katakan bahwa Allah itu ahad, satu. Selesai. Semua orang paham bahwa Allah itu satu, ya satu itu satu gitu. Tidak perlu untuk ditafsirkan, oh ahad itu maksudnya
witir ya. Witir tuh maksudnya bisa jadi 1, 3, 5 ayat. Ini tafsiran yang jauh terlalu banyak ya. Artinya orang yang sedikit tahu bahasa Arab saja tahu bahwasanya maksudnya itu 1 ya. Nah, adapun kemudian ketika dia menyampaikan ke orang lain tentang tafsirannya, itu harus ada kemudian bentuk apa namanya? Bentuk dia mengkaji ulang ya, apakah tafsiran itu menyelisihi tafsiran para salaf ataukah tidak ya. Maka hati-hati, tidak boleh orang sembarangan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, hadis saja hati-hati, apalagi ayat Al-Qur'an ya, kecuali orang-orang yang dia memiliki ilmu usul tafsir atau menguasai ilmu usul tafsir, bukan hanya mengetahui bahasa Arab ya, karena mengetahui bahasa Arab itu belum mencapai derajat sebagai mufasir, orang yang boleh untuk menafsirkan Al-Qur'an. Jadi bagaimana kalau orang itu menukil? Ya dia harus sampaikan, ini wujud bentuk apa? Amanah ilmiah ya. Jadi ketika panjenengan menukil tafsir, sampaikan itu dari kitab apa, ditafsirkan oleh siapa di kitab apa, kalau perlu lengkap sebagaimana bentuk laporan ilmiah ya. Ketika kita menukil atau kita membuat apa namanya di situ daftarnya ya. Jadi dari kitab apa, siapa, kitab apa, halaman sekian misalnya dan lain-lain. Itu bentuk amanah ilmiah namanya. Ya, boleh nggak orang itu kemudian dia tidak menuliskan itu? Ya, ya kalau dikatakan misalkan memang dia benar itu mengambil tafsir dari tafsir yang memang sudah sesuai ya, tafsiran para ulama yang memang mumpuni di bidangnya, silahkan. Tapi dia tidak amanah dalam perkara ilmiah. Ya, dia tidak amanah dalam perkara ilmiah. Artinya meskipun dia menyampaikan tafsir Ibnu Katsir tanpa menyebutkan bahwa itu adalah tafsir Ibnu Katsir atau yang lain, tanpa riwayat, ya berarti dia memu'alakan ya, dia hanya menggantungkan itu ya tanpa kemudian sanad dan lain-lain, maka dia bersikap tidak amanah. Maka dalam perkara ini orang-orang yang jeli hendaknya menasehati ya, dan jangan mencontoh ya. Menasehati ini tafsiran ini dari mana ya, atau itu karena kalau orang hanya menafsirkan sih semua orang, bahkan tukang bangunan pun kalau disuruh baca Al-Qur'an kemudian ini artinya apa, dia baca tafsiran dari terjemahannya kemudian diartikan sendiri, semua orang bisa ya, semua orang akan mampu. Tapi hendaknya dia berhati-hati jangan sampai itu menyelisihi tafsiran para salaf ya. Maka kalau seorang itu menukil, amanah ilmiahnya adalah dia sampaikan nukilannya itu ya. Dia sampaikan dalam bentuk tulisan jika memang itu dalam bentuk tulisan. Wallahu a'lam bishawab. Sampun jelas ya? Nah, mungkin sudah tidak ada yang lain yang ditanyakan karena juga sudah malam, dan kita doakan semoga panitia yang terlibat dalam berlangsungnya kajian kita malam hari ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dikaruniai kemudahan ya untuk kemudian melaksanakan majelis taklim ya, ta'allum di berikut-berikutnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita sikap sabar, karena yang namanya nuntut ilmu itu harus sabar dan istiqomah ya. Sabar dan istiqomah ini dua hal yang berjalan beriringan. Tidak akan mampu istiqomah orang yang tidak mampu sabar ya. Dan orang yang sabar tapi tidak istiqomah, maka dia akan menyatakan sabarnya sudah habis kan gitu. Nah, maka dia harus sabar dan istiqomah ya. Nah, kita cukupkan sekian ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.